Tolong Pak, minta tolong. Penyambutannya. Terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangannya. Silakan Bapak Ibu. Dua bait tapi baru jadi satu. Nanti dalam proses pasti jadi. Saya mulai dulu pantunnya. Buah pisang, buahnya surga. Untuk tuan putri yang ada di istana. Selamat datang rombongan Perswada Ibu Minarulama SMP Kartika. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini sebenarnya sudah dituliskan jauh-jauh hari di tahun-tahun yang lampau, Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini dan alhamdulillah ini bisa terjadi pada hari ini. Dua kalinya semoga salam senantiasa terlimpahkan dengan kita Nabi Muhammad. Di 2 tahun terakhir ini diamanai oleh yayasan menjadi kepala sekolah di SMP Kartika 49 Malang, dan di samping saya adalah Pak Arifin, beliau pengawas yayasan. Ada juga pengawas sekolah yang berhalangan, insya Allah belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Solihin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, tapi insya Allah tetap tanpa mengurangi khidmatnya kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat diri dari Yayasan Kartika Jaya, karena sekolah kita ini Bapak Ibu di bawah Kodim 0833. Jadi ada SMP Kartika 48, SMP Kartika 49. 48 ada di daerah utaranya, mungkin hotelnya apa Pak? Almaria di sebelah utara sana ya. Kemudian ada di samping kami ini nanti ada SD 2, SD Kartika 46, 47, kemudian ada SMK. Kemudian di ujung sana di gedung SMP ini ada 2, ada 3 seperti itu. Mungkin itu
sedikit terkait dengan SMP KTK. Selanjutnya nanti akan mungkin disampaikan oleh Pak Arifin. Kepada beliau diserahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kenikmatan, kemampuan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah SMP 49 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sabot apa-apa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lengkap kalau kami tidak memperkenalkan diri. Maaf, gangguan kayak sabotase dulu. Maaf, kami lanjutkan. Tidak lengkap karena pepatah kuno mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta, karena begitu. Baik, kami perkenal diri, nama saya Arifin. Kami ditugaskan di yayasan ini sebagai pengawas. Tapi mungkin per Senin kemarin kami sudah purna tugas. Jadi ini kami dibantukan di sini untuk sebagai pengawas sementara. Yang pejabat baru masih ada kegiatan di luar. Jadi kami yang mengisi. Baik Bapak, Ibu yang kami hormati, langsung saja. Kami sekolah ini di bawah Yayasan Kodim 0833 Kota Malang. Mungkin di beberapa daerah ada. Ya, kebetulan di yayasan kami Kodim 0833 ada 6 sekolahan. Ada 6 sekolahan, yaitu TK 1, kemudian SD-nya 2, SMP-nya 2, SMK-nya 1. Yang kita tempati di sini adalah SMP 49. Ya, kita bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Didi banyak kemajuan 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini muridnya ini tadi selentingan banyak di atas 200 Pak. Iya. Dan mudah-mudahan ya kita belajar bersama dengan Pak Didi ini gimana strategi kok bisa murid kok yang di luar sana banyak yang tutup, nggak ada peminat di SMP 49 ini. Ya bersyukur banyak peningkatan untuk tahun ini. Demikian sambutan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya atau perbuatan saya kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas nama yayasan kami serahkan ke Pak Didi sebagai narasumber. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertugas juga di tempat yang baru nantinya. Sebenarnya Bapak Ibu, beliau sudah dapat sprinting untuk ditugaskan di tempat lain, tapi saya paksa untuk hadir hari ini karena ketika pejabat yang baru belum bisa hadir seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tak lengkap kalau selanjutnya belum ada sepatah kata atau sambutan dari perwakilan, mungkin dalam hal ini Pak Eka ini terkait dengan hubungan dari persoalan pada beliau dipersilakan. Jadi kami kesini cuma melihat saja Pak kondisi sekolah. Ternyata sampai di sini sambutan luar biasa. Tapi ada konsumsi, padahal kami sudah WA. Sederhana saja Pak. Kami cuma karena kebetulan kami hanya ke Malang ini untuk tirtayatra sembahyang. Ya sekaligus kalau hanya tirtayatra aja, bagaimana kalau kita langsung mengunjungi sekolah swasta yang ada di Kota Malang. Jadi itu. Dan ternyata seperti ini, wah saya mengucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman kepala sekolah swasta. Jadi saya bukan pujangga Pak, saya tidak bisa merangkai kata
jadi saya tidak bisa berpantun seperti Bapak Kepala Sekolah SMP tadi. Jadi sebelum saya mulai, izinkan Titiang mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Jadi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita bisa berkumpul di sini di SMP Kartika 49. Jadi kami dari Perswada mengucapkan terima kasih atas penerimaan di SMP Kartika. Jadi dapat saya gambarkan Bapak bahwa Perswada ini adalah Persatuan Sekolah Swasta Kota Denpasar. Jadi MKKS ada, PGRI ada MKKS-nya. Nah kita ini mengapa kita tidak ada MKKS-nya? Makanya kita membentuk namanya Perswada. Nah itu jadi kalau kita gambarkan sekolah di Kota Denpasar itu berjumlah 90 sekolah. Jadi 16 sekolah itu ada, yang sekarang 17 penerimaan murid baru sekarang ini sekolah negeri. Kemudian 9 sekolah PGRI, sisanya adalah sekolah swasta. Nah itu jadi mengapa kami menguatkan diri bersama teman-teman kepala sekolah swasta. Ayo kita buat namanya perkumpulan. Jadi di luar negeri, sekolah negeri, di luar sekolah PGRI, nah kita membentuk ini Perswada. Kartika 49. Dan di sini saya tertarik sekali dengan apa yang telah Bapak laksanakan di sini. Jadi terutama yaitu yang pertama menjadikan sekolah berkarakter melalui nilai 5 nilai Kartika dan visi Dream Big, di mana karakter itu adalah merupakan dari cita Bapak Presiden. Nah inilah yang kita bagaimana bisa menerapkan karakter. Nah inilah yang apa yang mungkin praktek baik di sini kita bisa bawa ke Denpasar. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini disampaikan di web itu adalah jumlah alumninya adalah 7.800. Nah sekarang bagaimana sih mengelola alumni ini Pak? Apa sih peran serta dari alumni? Mungkin kami dari Denpasar, khususnya dari Perswada, bisa meniru apa yang bisa kasih ke siswa. Sedangkan SPP-nya tidak lunas. Nah kita ini kan kalau semua tidak bayar, bagaimana menjalankan sekolah ini? Ya itulah 3 hal ini mungkin di dalam perjalanan nanti mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ya kami persilakan. Jadi kalau bagi kami 3 hal ini yang menjadi atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perkenalkan saya mengajukan Astagfirullah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Ketua Yayasan SMP Kartika 49 ya, Pak Arifin ya, yang sudah menerima dengan baik kami dari Denpasar semuanya. Yang juga yang hormati Pak Tatang, Kepala Satu Kelas Sekolah SMP-nya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Perlu yang perkenalkan yang hadir pagi hari ini adalah dari BMPS Pak. Oke. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Denpasar. Ya, Pak Made Saskara. Yang lainnya saya perkenalkan diri, katanya tadi kalau tidak kenal lah saya. Kalau di Bali disebut dengan Tanworo Rendupo, Tanworo Rengarang. Oke, Woro Rendupo, Tanworo Rengarang. Ada Woro Rengarang dan Woro Rendupo. Maka dari itu mari kita biar woro semuanya. Bahasa Jawa juga ya guru kan? Paham ya. Saya sendiri Pak Astara selaku Kepala Bidang ya, SMP di Kota Denpasar. Kalau Niki Pak Eka selaku Ketua ya Perswada Kota Denpasar, sekaligus sebagai Kepala SMP Sabta Andika di Denpasar. Yang pertama tentunya saya mewakili dinas mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan Bapak di sini bersama timnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bisa kita diskusikan bersama. Ya. Kita saling isi mengisi.
kita adalah kesatuan nasional, tidak boleh lepas. Mana praktek baik, mana praktek buruk. Saya baca, saya kamu maka saya orek-orek dan sempat. Ya. Mudah-mudahan ini untuk penyemangat kita ya di dalam melakukan silaturahmi, bertukar informasi atas kebaikan-kebaikan dalam majukan dunia pendidikan kita di Indonesia. Yang berbantu minta cakapnya. Siap. Mengajak kekasih pergi ke Malang. Cakep. Entah ada yang punya nggak? Simpan ke kedai kopi mencari yang hangat-hangat. Cakep. Terima kasih SMP Kartika 49 Malang atas penerimaan yang sangat hangat dan bersahabat. Mendadak saya. Pantun harus dibalas dengan pantun kan gitu ya. Kembali Pak cerita ini, lepaskan diri ya. Punya gubernur, sekarang punya ketua persuara ini jangan melepaskan diri dari MKS kita di Kota Denpasar. Itu harapan saya. Ya. PGRI juga punya MKS. Ya. Tapi kalau saya sangat mendukung itu Pak. Ya. Semua ide-ide baik daripada MKKS, baik Persuada, PGRI dan PSSI lagi satu Pak, Sekolah Internasional. PSSI namanya Pak? Ya. Ya. Kan di Kota Denpasar dan di Malang. Ya. Ini untuk Indonesia. Ya, bukan untuk kita itu daerah, tapi ini adalah untuk Indonesia. Mungkin ya sekali lagi terima kasih atas penerimaannya. Kalau ada hal-hal yang kurang dari hadiran saya yang tidak bisa diterima atau berkenan di hati Bapak daripada ketua yayasan maupun kepala sekolah yang atas nama lembaga, tentunya mohon maaf yang sebelah-sebelahnya ya. Dan sekali lagi ayo kita sharing, kita nanti diskusi pengalaman Denpasar, kita bagi pengalaman di Kartika 49 ini juga kita bagi ya. Nanti tentunya dibawa ke Bali itu adalah yang baik-baik, yang jelek-jelek lanjut ikutan di laut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mungkin nanti sebelum kita diskusi semalam sudah saya siapkan sedikit paparan seperti itu, mungkin sebagai bahan nanti kita diskusi ini. Jadi karena kemarin mereka menyampaikan tahu dari web dan sebagainya, ada beberapa nanti yang memang materi itu kaitannya dengan website seperti itu. Dan kemarin juga kebetulan di Kota Malang saya aktif di GIG ya, atau Google Educator Group, dan tanggal 3 besok itu ada event. Jadi di slide terakhir nanti ada satu poster yang akan saya bagikan. Barangkali nanti ada dari Bapak Ibu guru yang di sekolah yang 850 diperebutkan kurang lebih 100 guru tadi ya, sekolah. Itu kalau di rata-rata yang mungkin harusnya dapat 100-an siswa, tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena banyak hal, termasuk regulasi dan sebagainya. Nah, ini kondisi Kota Malang terkait dengan SMP swasta. Paradigma terbaru Bapak Ibu, orang tua sekarang di Kota Malang itu mulai umurnya lebih muda. Nah, kemudian mereka itu lebih prefer atau lebih arahnya itu condong ke boarding school. Di kami beberapa ketika teman-teman turun ke SDMI itu sebelum kelulusan rata-rata 30 sampai 40% sudah inden sekolah boarding school atau bisa pesantren. 6 ya berganti lagi jadi SMP Kartika 59. 5 dan 4-nya ini mungkin mengikuti dari yayasan seperti itu ya. Akan ada yang cabang 4 Brawijaya dan seterusnya seperti itu. Baru di tahun 2005 kita menjadi SMP Kartika 49 Malang sampai dengan hari ini. Kita ada moto tiada hari tanpa disiplin.
Kalau kemarin-kemarin viral di Jawa Barat, semua dimasukkan barak seperti itu. Kita sudah ada di barak sejak dulu. Ya. Kita di kelas 9 meluluskan 92 kemarin. Kemudian di hari ini alhamdulillah sudah terpenuhi lebih dari 92. Yang pasti seperti itu. Hal yang kita lakukan bagaimana biasanya kita tatap muka sebaik mungkin dengan anak-anak mempercayai, karena nanti kesan di anak-anak itu biasanya tetap tular kepada orang tua, teman-temannya dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau online kita sudah mulai merambah yang saat ini sedang marak gitu ya. Misalkan sehari-hari yang di belakang ada Pak Ilmi selaku pengampu jurnalistik dan Karawitan tadi yang live TikTok ya, seperti pada umumnya orang-orang live. Nah, kemudian juga kita optimasi di website dan Google Maps Bapak Ibu. Karena kemarin saya sempat browsing ke beberapa sekolah di Denpasar. Banyak sekolah yang Google Maps-nya belum maksimalkan, reviewnya belum dimaksimalkan. Jadi ini sangat berdampak Bapak Ibu. Ketika nanti orang itu mencari sekolah kita, ketika di Google Maps sudah diaktifkan, itu juga akan mendongkrak posisi website kita di mesin pencari. Ini yang seringkali kita abai. Bahkan di kami kita gerakkan di kelas-kelas anak-anak untuk setiap pembelajaran difoto, kemudian diupload ke Google Maps review. Silakan ditulis apapun kayak gitu. Dan kemarin saking banyak review kita di-ban, kena ban. Kenapa? Karena terlalu banyak, seperti seakan-akan spamming seperti itu. Jadi harus menunggu beberapa waktu agar bisa review kembali seperti itu. Nah, itu juga nanti bisa dimaksimalkan Bapak Ibu. Kemudian, nah, visi misi SEPIKATIKA di beberapa tahun kita kan ada asesmen nasional ya Bapak Ibu. Setelah kita evaluasi di Sulingjar, itu kan anak-anak kesulitan ketika visi misi sekolah saja tidak paham. Kenapa? Karena biasanya dalam bentuk kalimat yang panjang, mewujudkan peserta didik, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya kami evaluasi, kita bikin visi misi yang kita kira-kira anak-anak itu mudah dihafal. Akhirnya kita rubah jadilah Dream Big, yang mana ini adalah akronim. D-nya itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu adalah root dari sekolah ini, karena di bawah Yayasan Kartika, kemudian juga pengennya karakter anak-anak korsanya itu juga dapat. Jadi disiplin itu harga mati. Makanya kita taruh paling depan disiplin. Setelah disiplin apa? Re itu kan bahasa Yunani pengulang-ulangan. Jadi pembiasaan. Apa re-nya itu? Religius itu harus kita biasakan, kita ulang-ulangi. Biar apa? Anak-anak nggak bisa sekali dua kali, harus terus-menerus, berulang-ulang. Jadi religiusitas anak-anak harus kita bentuk sejak dini. Makanya di sini ada siswa yang Muslim, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Hindu. Kita sesuaikan dengan masing-masing kepercayaan mereka. Itu. Kemudian A-nya itu adalah aktif, M-nya itu mandiri. Nah ini semua kita ramu dari nilai Kartika. Ada 5 nilai Kartika yang ditetapkan oleh Yayasan Pusat yang ada di Jakarta, yaitu berbudi pekerti luhur, kemudian disiplin, cerdas, terampil, dan mandiri. Semuanya masuk di situ. Termasuk kompetensi 4C, ada 21, komunikasi, ya, kreatif, critical thinking, kemudian kolaborasi. Semuanya ada di situ. B-nya adalah bersih, baik secara jasmani maupun rohaninya. Kemudian I-nya inovatif, G-nya itu gotong royong atau kata di abad 21 itu adalah kolaborasi. Dalam diksi yang lebih ke Indonesia adalah gotong royong. Jadi Dream Big ini apapun impian anak-anak nantinya, impian besar mereka itu mudah-mudahan tercapai ketika mereka punya karakter Dream Big. Harus disiplin, harus religius, harus punya atau takut dengan Tuhannya, harus taat dengan agamanya, harus aktif, harus mandiri, tidak berpangku tangan.
Harus bersih itu apa? Berintegritas. Kemudian harus inovatif. Dia nggak bisa jadi follower saja, harus jadi leader dan juga kolaboratif tadi atau sementara menjelang dan bangun tidur itu adalah gelombang theta terkuat otak untuk masuk ke bawah sadar. Jadi kalau yang dikonsumsi itu menjadi sesuatu yang kurang positif, akhirnya di bawah sadarnya itu yang kurang positif. Oleh karena itu pembiasaan setiap hari datang ke sekolah itu kita usahakan yang bisa menghandle kebiasaan yang kurang baik tadi. Mumpung masih pagi, mumpung masih ada sedikit gelombang theta di otak mereka seperti itu. Ini terkait dengan tribut. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di Muslim itu ada materi-materi yang diberikan di pondok pesantren. Karena pergeseran orang tua yang nyari boarding school, nyari pesantren, akhirnya kita harus menjawab kebutuhan orang tua dengan menghadirkan kajian kitab kuning. Setiap bulan Ramadan, setiap kelas 7 menghatamkan satu kitab. Yang mana ketika itu sudah dihatamkan, dia mendapat sanad. Sanad itu semacam ijazah dari orang-orang yang sudah tersertifikasi untuk mengajarkan kitab itu. Dan itu kalau dirunut seperti silsilah, dari siapa dia dapat, dari siapa, sampai pengarang kitabnya, sampai dengan kalau di Muslim Nabi Muhammad. Jadi jelas, tidak abal-abal apa yang dikaji, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Di kelas 7 kita ajarkan tentang fikih, tentang sehari-hari, hukum sehari-hari. Di kelas 8 kita ajarkan kitab tentang adab, bagaimana sih menjadi orang yang beradab. Di kelas 9 kita ajarkan, kuatkan tentang akidah, ada hadis-hadis seperti itu. Nah, kajian kitab kuning ini yang tentu menjawab yang mana 30-40% itu siswa MI SD yang ke boarding school. Untuk menengah ke atas, yang menengah ke bawah bisa kita tampung di sini, kita tidak kalah. Yang bisa melihat bendera ikut hormat, yang di ruangan cukup berdiri. Itu baik pengibaran maupun penurunan. Itu kita sebutnya Satatan Harunama, semuanya cinta tanah air seperti itu. Upacara bendera sebagaimana biasa kita lakukan. Imtak pagi, jadi setiap pagi kita ada bukunya. Untuk yang Muslim seperti ini Bapak Ibu, ini ada panduan, setiap pagi kita baca doa dan sebagainya, ada jadwalnya dan seterusnya. Untuk yang non Muslim menyesuaikan ada sendiri seperti itu. Itu setiap pagi, harapannya ketika lulus dari kelas 9 ya, mereka yang Muslim sudah bisa sholat dengan benar. Mereka yang Muslim sudah bisa baca doa sehari-hari dengan baik, sudah bisa baca Quran dengan baik. Religiusnya tadi harus sudah baik. Drimbitnya tadi pada bagian re-nya harus sudah baik. Seperti itu. Kemudian juga ada duha, kemudian ada munajat waqiah. Munajat waqiah itu sebuah ritual untuk kita doakan orang tua kita agar rezekinya mudah. Kalau rezekinya mudah, SPP-nya enggak akan enggak. Seperti itu. Kita sudah doakan setiap Senin pagi setelah upacara. Iya. Bahkan kita doakan anak-anak yang belum menjadi siswa kita. Kita doakan. Anak-anak yang menjadi alumni kita doakan. Anak-anak yang menjadi siswa kita doakan. Jadi semua kita doakan. Karena apa? Ya tentu senjata sebagai seorang yang memiliki Tuhan doa itu. Nah, itu kita kuatkan munajat waqiah. Ini juga ada sanadnya, tidak sekedar kita baca-baca. Kita ada kerjasamanya dengan pondok pesantren. Dia ada di Kota Malang seperti itu. Kita ada yang membersamai. Kalau ada jadwal ekstrakurikuler, mereka lanjut ekstrakurikuler maksimal pukul 16. Kalau tidak ada, berarti mereka pulang ke rumah seperti itu. Sabtu libur, Minggu libur. Ini terkait dengan kebiasaan yang ada di SMP Kartika. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah event di tanggal 17, 18 nanti di puncak MPLS. Kita ada pagelaran wayang kulit. Dalangnya juga masih kelas 7 SMP. Pengerawinnya dari anak-anak Kartika Laras sendiri.
kita ada Hall Wali Agung Tanah Jawa sebagai bagian literasi budaya puncak MPLS juga. Ini adalah tahun ketiga kita menyelenggarakan kegiatan pagelaran wayang kulit dan juga hari keduanya adalah pengajian seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan asesmen. Nah ini SMP ketika setiap ujian sebelumnya dengan paper itu membutuhkan per tahun 80 rem kertas. Setiap kali ujian 8-9 juta untuk fotokopi. Ini kan sangat boros. Akhirnya kita rubah, sebelumnya kita pakai Google Form, kita buatkan Exambro sendiri pakai Google Site dan juga ada Save Exambro. Tapi anak-anak kita cerdas, mereka bisa membobol apa yang kita amankan. Akhirnya kita ketemu satu platform e-ujian, yang mana di setiap HP anak-anak itu ada Exambro-nya. Kemudian mereka ketika tidak fokus di dashboard pengawas kelihatan, oh ini tidak fokus, berarti dia sedang tidak mengerjakan. Kemudian kedetek HP mereka apa? Kedetek berapa yang sudah dikerjakan, berapa yang belum. Semuanya kedetek seperti asesmen nasional. Bahkan kalau anak-anak sedang tidak fokus, bisa kita kirimi pesan. Ayo tidak mau sana. Ayo segera kerjakan. Bahkan juga bisa kita lihat videonya, karena kan ada kameranya ya di setiap ponsel anak-anak. Kenapa kita pakai ini? Karena sebelumnya kita pakai lab komputer dengan jumlah yang siswa sekian, akhirnya kita pakai sesi 1, sesi 2 dan seterusnya sampai sore. Capek Bapak Ibu. Akhirnya kita pakai platform e-ujian yang mana ini menjawab semua kebutuhan kita. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, setiap satu hari butuh 1 poin saja. Meskipun 3-4 mapel. 1 poin berapa harganya? Kalau kita beri 1000 poin itu 450.000. Jadi 1 poinnya 450. Jadi setiap kali ujian kita hanya mengeluarkan sekitar 7-800.000 rupiah dibandingkan sebelumnya 8-9 juta. Alhamdulillah hemat. Berikutnya apa? Ya seperti biasa, hasil langsung bisa muncul dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Kita langsung bisa akses untuk mengerjakan nilai tersebut. Seperti itu untuk asesmen. Karena apa? Menjawab asesmen nasional dan juga nanti ada tes kompetensi akademik BUSP kita, BOSDAE kita dan seterusnya. Oleh karena itu Sekitar sangat masif sekali memanfaatkan platform-platform digital. Termasuk kita bikin platform SDMB sendiri. Ini berbekal Google Sites saja yang kita beri domain, subdomain dari website kita. Jadi di PPDB ini ketika nanti orang mendaftar, dia akan diarahkan masuk ke dashboard sini, Bapak Ibu. Jadi kita tahu, oh sudah ada yang datang sekian kayak gitu. Nah, ini kita tanam ada di website kita. Ada salah satu menu PPDB, kemarin sudah kita ganti SPMB. Jadi sepanjang tahun website kita berpromosi. Kita bantu dari Google Maps, kita bantu dari sosmed, kita iklankan, bahkan juga organik kita bantukan anak-anak didik kita untuk share ulang. Seperti itu. Jadi dari sini saya mendengarkan pemaparan Bapak, jadi banyak sekali praktik-praktik baik yang nanti bisa saya terapkan di sekolah kami. Saya pun juga mempunyai web, cuman tidak optimal untuk Google review-nya seperti yang tadi dibicarakan. Mungkin itu akan menjadi bahan untuk menjadi lebih baik di sekolah kami. Nah, untuk pertanyaan, apakah sekolah ini menerima anak-anak berkebutuhan khusus? Bagaimana cara menanganinya? Karena kemarin saya ada di restoran bule minta sekolah di sekolah saya, cuma dia tunanetra, dia bawa asisten, dia minta dia bisa baca huruf braille itu, cuman kita belum berani menerima karena mungkin untuk menyesuaikan di kelas itu seperti apa. Nah, cuman saya sarankan untuk di sekolah yang memang mempunyai kebutuhan anak seperti itu tunanetra. SMP-nya nggak ada
ngambil Pak, seperti itu. Jadi dia bisa tetap lanjut dengan membawa ijazah SMA-nya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Bukan dulu tuh. Ya, berkebutuhan khusus nih Bapak Ibu. Tentu di sekolah kami memang belum ada sarana maupun guru untuk yang seperti itu. Jadi kami biasanya di awal kita sampaikan ke orang tua untuk kami belum bisa menerima. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak terbuka. Oleh karena itu pasti kita istilahnya untuk kebobolan gitu ya. Ada anak-anak yang seperti itu yang masuk karena secara fisik kan nggak kelihatan. Nah akhirnya di 2 tahun terakhir ini kita adakan tes awal itu, baik asesmen itu, kemudian bekerjasama dengan psikologi di Universitas Merdeka, yang mana nanti hasilnya di situ muncul semuanya. Ada anak yang seperti ini, seperti itu. Nah, ketika itu ada di mana ya ranah yang masih bisa kita bersamai, kita tetap lanjutkan anak ini, tapi dengan orang tua juga kita sampaikan hasilnya. Dan rata-rata yang tidak terlalu ini, yang berkebutuhan khususnya yang masih mungkin bahkan juga ada. Akhirnya apa? Di awal itu untuk kelas 9 itu kita ada filter-filter itu biasanya di setiap kegiatan asesmen. Jadi di awal sekali ketika naik kelas 9 itu kita sampaikan biaya untuk seluruhnya nanti seperti ini. Silakan dicicil per bulan sekian. Nah nanti di asesmen awal misalkan penilaian sumatif tengah semester itu harus targetnya 20% seluruhnya sudah bayar. Kalau belum, anak ini tidak bisa mengikuti dulu seperti itu. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau orang tuanya mengusahakan, entah itu nanti 20%-nya atau 15%, yang penting itu mendekati. Baru nanti ada akhir sumatif ya, sumatif akhir semester itu kita naikkan lagi, harus sudah lunas 50%. Nah seperti itu. Alhamdulillah akhirnya dari yang biasanya 30-40% itu nunggak, ya tinggal 10%, tinggal 5%, berangsur-angsur. Kemudian yang kedua itu karena keterbatasan kami untuk mengetahui siapa-siapa yang belum bayar. Akhirnya di tahun ini kita kerjasama dengan platform pembayaran seperti itu. Jadi nanti setiap hari kalau sudah jatuh tempo itu ada notif seperti tiba-tiba muncul Shopee gitu ya di HP orang tua. Mungkin SPP itu ada di mana nanti. Itu yang mulai kita kejar. Karena kalau tidak diingatkan, sebenarnya orang tua itu ada, cuma lupa. Maka kemarin itu ada yang SPP ijazah itu tinggal 500.000. Minta fotokopian sama, Bu, kalau fotokopian paling enggak ya 250 lah, kayak gitu. Aduh Pak, ini adanya 100, nggak bisa. Ya sudah Pak, saya telepon dulu. Ini Bu, ternyata nggak lama kembali 250 ada. Bahkan kemarin ada Pak, bahkan ini Pak adanya 400 kurang 100. Harus 500 Bu, ya sudah yang 100 saya transfer dulu. Berarti kan ada di sana. Jadi sebenarnya mereka itu ada, cuma mungkin karena nggak tahu kenapa nanti bisa sekolah lagi. Dan di awal sudah kita buatkan surat pernyataan biar nanti tidak dibawa ke LSM, tidak dibawa ke dinas. Jadi sudah ada MOU di awal. Seperti itu. Jadi antisipasi kita seperti itu. Mungkin itu Ibu kira-kira dari kami yang kita lakukan. Terima kasih. Dari SMP di Kampus Sadar Pasar, saya sangat tertarik sekali dengan praktik baik yang Bapak sampaikan. Setelah nanti kami sampai di Bali, yang akan menjadi oleh-oleh bagi kami untuk bisa kami terapkan. Kalau bisa nanti minta nomornya Bapak juga nih. Kita tahu nanti di lain kesempatan bisa Sri Manti ke sini, nanti kan bisa dipanggil. Ada beberapa hal tadi yang tertarik terkait dengan websitenya itu luar biasa Pak. Itu praktik baik juga. Kami juga punya website di sekolah, tapi itu memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, per tahunnya itu ada bayar seperti itu. Tapi tim guru IT yang itu sudah
sudah membuat juga yang menggunakan yang apa namanya Google Sheet itu juga bisa sedang dikembangkan. Nah mungkin yang tadi Bapak itu kan Google Sheet ya. Ya itu juga bisa juga kami diberikan di sekolah. Kemudian yang ujiannya Pak, ujiannya yang itu menggunakan aplikasi ya. Ujiannya itu, saya sangat tertarik dan mohon ke aplikasi apa ataukah mungkin Bapak buat sendiri juga di sekolah. Kemudian yang lagi satu, yang saya lihat dari karakter, disiplin dan juga karakter religiusnya, saya lihat di sini sangat bagus Pak. Mungkin Bapak bisa berbagi bagaimana cara Bapak memanajemen tim guru di sekolahnya sehingga bisa melahirkan siswa-siswa yang berkarakter disiplin dan religius seperti di sekolah ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih sekali. Salam kenal juga. Mungkin yang pertama terkait dengan Google Site, itu kan memang platform gratis dari Google ya. Baik bisa diakses pakai email pribadi yang Gmail maupun yang Belajar ID. Nah, di kami itu hanya kita istilahnya custom itu di domainnya. Biasanya kalau Google Site itu kan set.google.com terus kita view wajar sekali kan ya. Nah itu yang kita belikan domain. Misalkan kita sudah punya domain sekolah SMP Kartika 49. Nah itu kan kita bisa tambahkan subdomain, misalkan ppdb.smp, terus kita tanamkan di Google Site. Jadi Google Site kita jadi seperti profesional, padahal itu gratisan. Dan kalau sudah ikut subdomain yang ppdb.smp-nya nggak bayar lagi, hanya bayar yang SMP saja. Ya SMP kan per tahunnya 60.000 ya sudah. Berapapun subdomain yang dipakai, ya hanya bayar 60.000. Jadi kita nggak perlu keluar biaya lagi seperti itu. Nah terkait itu kalau di Denpasar nanti bisa kerjasama dengan GIG Kota Denpasar, biasanya senang berbagi praktek baik di sekolah-sekolah, bisa diundang, dan karena mereka volunteer, saya kira tidak ada bayaran seperti itu. Mungkin cukup ya air putih sama konde-onde saja. Itu yang pertama terkait Google Site. Kemudian terkait dengan bagaimana manajemen Bapak Ibu guru, tentu yang pertama kita kembali Bapak Ibu guru harus sama-sama, karena kan membuat visinya kan bersama-sama, implementasinya pun harus bersama-sama. Dan untuk Bapak Ibu guru biasanya untuk mendampingi anak-anak ibadah itu kita tambahkan jam untuk mendampingi ibadah, itu ada jamnya. Jadi ada 2 JP, jadi ada insentifnya. Ketika nanti itu tidak mendampingi, bagaimana ya, berarti kan makan gaji buta. Jadi potong, tapi kita tidak potong, tapi kesadarannya itu yang kita ingin bangun, tetap kita ada insentif. Bahkan untuk ikut sholat jamaah dengan anak-anak itu ada JP-nya. Untuk membersamai anak-anak literasi ada JP-nya. Di luar yang kita masukkan di Dapodik. Jadi itu ada insentif. Ketika nanti tidak membersamai literasi, berarti tidak ada transportnya. Ketika nanti tidak membersamai, ya sudah berarti kosongan. Tapi alhamdulillah karena kesadaran dari masing-masing untuk kita evaluasi bersama tantangan yang ada dan kita bikin rumuskan visi bersama, akhirnya implementasinya pun harus bersama-sama dengan ditambahkan itu tadi. Setidaknya ada tambahan sedikit untuk usaha dan cerita mereka dalam berupa JP tadi. Ada 2 JP, ada 3 JP. Yang per JP-nya juga ada nominal rupiahnya. Seperti itu. Mungkin itu. Saya kira itu tadi hanya itu ya. Ada. Nomor telepon. Oh iya. E-ujian Bapak Ibu nanti jenengan bisa daftar di eujian.com. Itu langsung aja di sana nanti ada customer service dan seterusnya. Kalau diminta referral kosongkan saja. Nah di situ nanti jenengan bisa daftar. Itu bisa digunakan di HP Android minimal Android 7 ke atas. Android rata-rata sekarang kan 10, 12 gitu ya. 13. Tapi sekentang apapun saya yakin kalau Androidnya 7 ke atas bisa.
Itu hemat pemakaian paket datanya. Kemudian juga bisa digunakan di mana itu, laptop ataupun Chromebook ataupun PC atau all-in-one PC. Kemudian juga di iOS. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk ngecek dashboardnya, jenengan bisa langsung pakai HP. Jadi di kelas pengawas sambil lihat dashboard, bukan ini kok gak anu gitu, langsung bisa ditegur seperti itu. Dan itu ketika digunakan nanti seperti ini Bapak Ibu aplikasinya. Ketika sudah di-on-kan di sini tidak bisa lagi untuk membuka untuk lain, artinya kekunci. Sebagaimana kita pakai exam browsernya ANBK ini. Nah seperti itu. Nah ini kalau sudah di custom dengan sekolah kita, jadi tinggal masukkan username, kemudian dia akan masuk ke ujian mana yang di saat itu disetting seperti itu. Biayanya murah, 1 hari 1 poin. Misalkan 1 hari ada 3 mapel, ya cukup 1 poin yang digunakan. 1 poinnya berapa? Setiap kita beli semakin banyak poin semakin murah. Biasanya kami beli langsung 2000 poin, itu 18.000, sudah bisa untuk 1 semester biasanya seperti itu. Dan itu jauh lebih hemat daripada kita untuk kopi, daripada kita menggunakan Google Form atau form-form yang lain. Karena ini kemarin kita barengan ujian dengan 40.000 siswa, servernya tidak down. Sementara ANBK kita tahu sendiri. Kita tahu sendiri karena saya pengalaman dokter juga 3 tahun. Ya, download PhD-nya saja sudah sekonyong-konyong kode seperti itu. Dan ini alhamdulillah saya sukanya itu. Ketika saya cek, servernya ada di Jakarta satu ada di Singapura. Ketika Jakarta down, Singapura on. Secara otomatis kurang dari 5 detik. Jadi ini aman untuk kita. Terima kasih. Seluruh sekolah dan Bapak Ketua Yayasan yang mewakili Bapak Habib, Pak Jarmandi dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Tadi sudah banyak paparan, terima kasih atas paparannya yang sangat bermanfaat untuk kami. Jadi saya lah dari SMP Biasa Dengan Pasar yang terhubung dalam persoalan. Jadi sekolah itu tidak dipandang oleh segi wajah saja, sekolah, tetapi yang lebih kita ingin tahu adalah isi yang ada di dalamnya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirita. Sama dengan seorang gadis, tidaklah hanya wajah, tapi hatinya yang ada di dalamnya, yang penuh kedamaian. Walaupun wajahnya cantik, tapi hatinya kedamaian. Seperti itu ya. Dari sini yang saya ingin katakan, memang siswa yang banyak, siswanya itulah banyak juga permasalahan yang ada di dalamnya. Tetapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi dari permasalahan siswa, baik perilaku maupun karakternya sudah tertata dengan baik, sehingga nantinya kita menghasilkan anak yang betul-betul berkarakter setelah keluar dari sekolah kita. Itulah harapan kita semua sebagai pendidik maupun orang tua. Jadi hati kita selaku pendidik dan orang tua itu harus selalu nyambung, harus menyambung. Harapan orang tua adalah merupakan harapan kita juga sebagai pendidik, ya, di mana anak-anak bangsa ini harus semua berhasil mencapai pendidikan yang ingin dicapai. Nah, tapi di sini ada beberapa anak yang sangat rendah IQ, sangat rendah ekonomi, sehingga disebut dengan anak yang broken home. Orang tuanya kacau di rumahnya, tidak punya bapak, atau punya ibu, atau ada perceraian orang tua, sehingga dia tinggal bersama neneknya. Ya. Nah, di sini yang kami alami di sekolah itu adalah, di sekolah kami ini adalah mengarahkan anak itu kadang-kadang anak itu yang tidak mau masuk sekolah. Dari guru TK, guru wali, kita semua sudah mengadakan visit untuk menarik anak itu biar bisa tetap lagi sekolah, mau sekolah dan lain sebagainya. Ya nak, masuk aja, masalah pembayaran belakangan. Kadang-kadang kita seperti itu hati kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, yang kita tidak bisa tangankan anaknya yang tidak mau sekolah.
Ya, tapi kita terus mengejar yang mau sekolah, orang tuanya terus mengejar yang mau sekolah. Nah, di sini anaklah yang tidak mau sekolah, Nah, bagaimana menurut Bapak di sini untuk menangani anak seperti itu? Ya, sekian Pak, terima kasih. Di hampir setiap satuan pendidikan, bahkan di kami pun juga demikian, ada yang memang motivasi dari anaknya yang sudah tidak ada, orang tua juga mungkin seperti tadi divorce dan sebagainya, akhirnya pisah hanya dengan kakek neneknya yang mungkin dari sejahtera gitu kan. Nah, yang pertama tentu sejauh anak ini masih mau masuk sekolah, tentu hal-hal di luar itu kan bisa dikondisikan. Nah, kemudian ada satu kasus ketika anak ini sudah tidak mau sekolah, sudah tidak istilahnya pokoknya nggak sekolah di sini. Sementara kan kita harus menyelesaikan sampai anak ini bisa lulus. Tuntutan dari dinas pendidikan juga demikian. Akhirnya kami berkoordinasi biasanya dengan pengawas, dengan dinas, yang mana merekom anak tersebut, Pak. Di Kota Malang itu ada SKB namanya, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi anak-anak bisa belajar tanpa harus setiap hari. Nanti seperti hasilnya itu mungkin paket gitu Pak ya. Nah, tapi disesuaikan. Anak ini ternyata beberapa bulan terakhir kan fenomena bandengan, gara-gara malamnya bandengan, paginya kan ngantuk, akhirnya tak mau sekolah dan seterusnya. Akhirnya disesuaikan. Mereka yang penting jangan sampai ATS atau prosentase anak tidak sekolah kota ini naik. Ya sudah, kalau di sekolah nggak bisa, itu diarahkan ke SKB lagi. Nah, ketika mungkin di SKB mungkin di satu daerah belum ada, nah berarti di situ anak-anak kita arahkan ke tadi PKBN atau yang sama juga outputnya kan paket juga, cuma lebih sederhana lagi, bukan seperti formal gini. Jadi tetap anak ini harus sekolah, cuma modelnya tidak yang reguler seperti ini. Karena kalau sudah motivasi dari anaknya, keluarga dan mereka bisa, sekolah tentu akan kesulitan. Jadi kita arahkan ke step tadi. Di Kota Malang itu ada Sanggar Kegiatan Belajar. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Sudiana dari Sekolah Satu Dunia atau One School di Bali. Pak Di, terima kasih atas paparannya dan perkembangannya. Saya tidak shock bahwa Pak Didik adalah seorang desain grafis, sehingga saya yakin sekolah ini dengan adanya dari Pak Didik, website bisa dikemas dengan sangat maksimal. Kemudian tadi juga desainnya juga cukup bagus. Saya lihat tangan buat Pak Didik dengan sebagai ketuanya. Ada foto beliau gitu. Iya, sekali. Saya juga cek juga desainnya luar biasa keren Pak Didik. Ya, dan saya sangat tertarik dengan moto sekolah Kartika, di mana tiada hari tanpa disiplin. Karena disiplin merupakan sebuah hal yang menceritakan juga bagi kami di Denpasar, Pak. Kami ingin tahu apakah ada kasus-kasus khusus yang memang pernah dialami oleh SMP Kartika 49 di sini, karena di Denpasar terus terang kasus-kasus anak SMP cukup banyak dan tinggi. Mereka pernah juga dari Kodim untuk menangani hal tersebut. Apakah memang ada kolaborasi dari pihak Kodim untuk membantu para guru untuk menangani hal disiplin, dan bagaimanakah apakah ada konsekuensi yang diberikan oleh sekolah terkait dengan pendidikan disiplin sekolah. Yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi guru, bagaimanakah sekolah bisa memiliki guru yang sangat edukatif, yang memahami visi-visi sekolah, serta bagaimana juga mengintegrasikan visi sekolah Dream tersebut dalam pengajaran di kelas, ditambah dengan tuntutan dari kurikulum. Yang ini sekarang ada pembelajaran mendalam, ada interaksi artifisial, bagaimana sekolah bisa memadukan hal tersebut dalam sebuah metode yang interaktif yang di kelas. Yang terakhir, kita tidak akan bisa berdiri tanpa adanya orang tua, Pak. Nah, kita sekolah swasta pasti ujung tombak utamanya adalah orang tua dan siswa. Bagaimanakah peran
sekolah untuk berkolaborasi dengan orang tua dan bisa mengembangkan apa yang menjadi sekolah dapat juga diterapkan oleh orang tua, dan di mana agar mereka support orang tua terhadap pihak sekolah. Baik, demikian Bapak, terima kasih. Nah, itu tawuran dengan sekolah lain. Nah, mungkin pengalaman dari Pak Arifin waktu membersamai anak-anak yang ada dalam kutip sedikit tantangan seperti itu, bagaimana Pak Ibu? Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Pengalaman dari kami kemarin tentang ya anak yang istilahnya tidak mematuhi peraturan di sekolah. Kami bekerja sama dengan staf Intel dalam hal ini adalah tentang kalau ada pelanggaran, kekerasan ataupun yang tidak mentaati aturan di sekolah, kami kerjasama dengan staf Intel. Nanti yang bersangkutan kami panggil di ruangan. Setelah itu kami tanya-tanya. Pasti sesuatu itu ada sebab dan akibat. Pasti itu ada akibat, pasti ada sebabnya. Kita dalami permasalahan seperti apa. Nanti apabila siswa itu sudah jelas alasannya seperti apa, kemudian kami biasanya menjatuh hukuman disiplin. Dalam hal ini adalah mungkin kegiatan fisik, kalau siang itu kami ajak lari selama biar kejerak. Kami ajak lari siang di lapangan mungkin 5 kali putaran. Jadi beberapa anak-anak yang ketika dipanggil ke kodim pasti langsung ke game ya, secara mental masih udah down gitu. Apalagi ditunjukkan di sana ada penjara gitu, udah habis keder itu pasti. Nah, tapi sebelum ke sana kita ada preventif. Pertama, kalau di tahun ajaran baru pasti surat pernyataan terkait HP itu kita sampaikan ke orang tua bahwasanya kita boleh sewaktu-waktu untuk razia. Karena beberapa kali kan ada anak-anak ini, Pak ini privasi dan sebagainya. Karena untuk kebaikan akhirnya kita pilih namanya pernyataan. Nah, disampaikan Pak Arifin tadi, di saat-saat tertentu kita random untuk razia HP. Apa yang kita razia? Pertama adalah histori dari browser anak-anak. Anak-anak itu kalau buka HP itu kan pasti ada historinya terekam. Nah, ketika itu dihapus, berarti kita lihat Google Activity-nya, itu nggak akan bisa kehapus. Itu yang pertama. Kemudian kita cek stiker WA, karena stiker WA itu tempatnya pornografi biasanya. Dan juga kita cek di bagian penyimpanan, biasanya ada folder dalam folder terus gitu. Di ujungnya itu ada konten-konten pornografi, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada indikasi satu saja di kelas, berarti itu kemungkinan akan menyebar. Nah, di situ kita antisipasi. Preventifnya di situ. Kemudian biasanya ketika ada masalah itu wali kelas yang menyelesaikan. Kalau nggak selesai naik ke tatip nggak selesai naik ke BK nggak selesai naik ke kepala sekolah, baru di situ kita rundingkan dengan kodim dan seterusnya. Ada satu pengalaman, ada anak-anak yang membawa rokok, ketahuan di dalam kelas satu sebat, ya, seduh gitu ya. Terus kelihatan kan di CCTV asapnya. Akhirnya kita proses, ujungnya hukumannya adalah ngaji dengan kepala sekolah. Jadi anak-anak kebetulan muslim semua, saya bukakan kitab yang bagian neraka, bagian orang-orang yang seperti ini nanti hukumnya gini. Nanti mau masalah itu masuk atau enggak, ya sudah, yang penting ini sudah tanggung jawabmu, harus ngaji seminggu dengan Pak Didik, selesai sekolah. Juz 30 selesai mereka waktu itu. Kita baca beserta terjemahannya. Jadi seperti itu terkait dengan hukuman. Kemudian yang lari tadi itu lebih parah lagi, karena ada hal-hal yang kriterianya lebih dari pelanggarannya. Jadi Pak Arifin siang-siang pakai outfit lari dengan anak-anak.
Bukan hanya anak-anak, Pak Arifin juga lari. Selama Pak Arifin belum berhenti, ya nggak boleh berhenti. Ayo kamper gitu biasanya. Gitu. Kalau nggak gitu BBB, biasanya BBB atau lari itu saja. Jadi biasanya Pak Arifin juga memperhatikan, oh sepertinya sudah mau pingsan ya sudah selesai. Kita setiap hari Kamis sepulang sekolah ada kegiatan PKG, peningkatan kompetensi guru. Itu ada JP-nya, 3 JP. Jadi kalau nggak hadir ya hangus nanti ya. Kalau nggak hadir lebih dari 2 atau 3 biasanya ya kita tanya kemana sih kalau nggak ada. Nah di situ biasanya gantian. Bapak Ibu yang mungkin habis dari FGMP ada info apa disampaikan. Mungkin ada info dari pengawas saya sampaikan. Mungkin kita membahas atau apa terkait hal-hal misalkan rapat pendidikan kita bahas. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya perlu. Ada Bapak Ibu di sekolah di ruangan yang punya media pembelajaran menarik disampaikan di situ. Jadi bisa ditiru, dimodifikasi seperti itu. Jadi setiap hari Kamis sepulang sekolah jam 2 itu anak-anak eskul guru-gurunya PKG. Biasanya kita datangkan pengawas ataupun siapapun materinya. Lebih sering internal karena memang kita sudah set minggu depan kita belajar ini, minggu depan belajar ini seperti itu. Jadi intinya di situ hanya untuk memantik trigger saja. Berikutnya Bapak Ibu bisa mengembangkan lewat dulu PNN ya, sekarang ruang GPK seperti itu kan. Di situ juga ada tanggung jawab kita untuk berencana. Komunikasi dua arah kita masih di sebatas WhatsApp di grup di wali kelas. Ada yang per kelas, ada yang seluruh sekolah. Ada satu komando, siapa yang boleh memberikan pengumuman di situ hanya satu. Nanti yang lain tinggal forward seperti itu. Jadi ada satu komando, biasanya di bawah kurikulum ada PMA, pembantu kurikulumnya. Ini yang biasanya memberikan informasi. Bahkan yang kemarin Pak Eka hubungi kan juga PMA kurikulum, Pak Elmi itu juga demikian. Jadi itu, jadi ada hierarki, nanti tidak semuanya boleh memberikan pengumuman seperti itu. Biar nanti ada satu bahasa yang artinya seluruhnya. Biasanya di grup kedinasan dulu disampaikan, jadi Bapak Ibu tahu, baru nanti silakan di forward ke grup kelas masing-masing. Atau kalau enggak, anak-anak tulis sendiri. Tanda tangan anak-anak ciplak sendiri dari orang tua. Kalau di platform kan validasi timestamp-nya, kapan waktunya itu di checklist dan seterusnya kan kerekam. Jadi kalau nggak waktu itu checklistnya lewat kan pasti ketahuan, tidak di jam yang seharusnya seperti itu. Mungkin itu terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Perkenalkan yang Bu Nardi dari SMP Satyasari Denpasar. Saya sangat tertarik Pak terkait bagaimana program yang Bapak kembangkan itu sepertinya diupayakan mendarah daging ya di anak-anak ya, termasuk visi yang sangat eye-catching, mudah diingat dan tapi mendalam. Nah, satu poin yang ingin saya konfirmasi ke Bapak terkait penguatan karakter ya Pak. Penguatan karakter karena dari tadi saya simak di sini sangat konsen ya terkait penguatan karakter ini. Nah, Bapak tadi sudah berbagi beberapa kendala dan tantangan, tapi yang ingin saya konfirmasi balik Pak, sejauh mana Bapak di sekolah ini, di satuan ini melibatkan orang tua dalam proses monitoring? Karena yang namanya karakter itu kan holistik ya Pak ya. Bagaimana peran orang tua day to day-nya? Bagaimana sekolah menjembatani dan seperti apa manajerial yang digunakan di sekolah. Kemudian di luar daripada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, karena kalau kita bicara karakter kan sangat luas. Kemudian yang berikutnya Pak, saya merasa ketika saya menyimak ini ada banyak kesamaan antara apa yang dikembangkan di sekolah ini dengan konsen di satuan kami Pak. Di sekolah kami juga konsennya adalah pendidikan karakter atau human values gitu ya. Nah, saya ini sekali mendapatkan sebuah
masukan-masukan. Kalau di kami, program parenting itu sangat rutin kami lakukan, Pak. Bagaimana dengan di sini? Apakah itu juga dilakukan dan adakah tantangan-tantangan yang Bapak temukan gitu? Untuk parenting itu rutin kami lakukan, Pak, baik di tiap kelas, di internal kelas, kemudian di jenjang SMP-nya, bahkan juga yang di 3 jenjang parenting bersama. Jadi saya ingin sekali mendapatkan masukan atau perluasan ide terkait pelibatan dan monitoring yang melibatkan orang tua, Pak. Terima kasih. Dalam 2 tahun ini saya merasa itu masih jauh dari yang kami harapkan. Karena pertama 2023 dari setelah purnanya kepala sekolah sebelumnya, kami mulai mengevaluasi semua yang selama ini sudah berjalan. Ada beberapa yang sudah baik, tapi kurang maksimal. Bahkan ada yang mungkin beberapa hal yang kami lakukan itu agak sedikit muspro ya, atau kurang bermanfaat seperti itu. Karena apa? Monitoring kami kan sebelumnya ya manual, dalam artian tidak ada dalam artian rutinitas. Paling pol kan ketika tengah semester, kemudian akhir semester. Jadi dalam 1 semester itu maksimal hanya ada 2. Dan itu pun kalau toh 3 itu biasanya di awal tahun pelajaran untuk menyampaikan program ke depannya. Nah itu yang kami rasa kami kurang, dan akhirnya insya Allah baru di tahun ini kami ada dari dalam bentuk platform untuk monitoring. Jadi orang tua bisa langsung tahu secara real time tugas-tugas anaknya hari ini apa yang dilakukan, termasuk nanti untuk memvalidasi yang kebiasaan Indonesia Hebat itu, 7 kebiasaan itu. Nah itu yang kita progreskan di tahun ini baru saya. Jadi kalau di tahun sebelumnya memang kami sangat kurang. Apalagi terkait dengan parenting, kalau di ibu tadi kesatuannya rutin itu luar biasa. Di kami belum bisa. Kenapa? 1, waktu kalau harus secara luring atau tatap muka itu keterbatasannya hanya di akhir pekan, dan itu pun kebanyakan orang tua di kami akhir pekan ya ada yang luar kota, jadi belum bisa maksimal bisa hadir secara seluruh. Perkenalkan, saya Bu Maria dari SMP Cisden Pasar. Kami sangat tertarik dengan paparan dari Bapak tadi. Kemudian dari teman-teman juga yang konsen terhadap pengembangan karakter di satuan pendidikan. Kalau nggak salah tadi disampaikan ada sanksi berupa hukuman fisik ya Pak ya. Nah, yang kami tanyakan, apakah selama ini ada orang tua yang komplain terhadap kebijakan kita di sekolah ini dalam menangani siswa yang bermasalah. Kemudian kalau memang ada, kira-kira sejauh mana dan penyelesaiannya bagaimana. Kemudian yang kedua Bapak, di Malang ini kan memang banyak ya boarding school, kemudian SD juga banyak sekali yang SPK. Kita tahu kalau SPK itu tentunya kan menggunakan bahasa Inggris yang full. Kemudian ternyata begitu lulus SD itu kan untuk SPK belum banyak. Sepertinya seperti itu info yang saya terima. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kan ada yang masuk ke SMP yang nasional. Nah, tentunya mereka pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan karena walaupun secara teori kalau bahasa Inggris secara conversation itu kan memang seperti itu, tetapi kalau sudah masuk ke materi itu agak susah dan kadang anak-anak kesulitan. Misalnya tentang istilahnya pembagian, kemudian dia sudah mengenal dari SD sejak kecil sampai kelas 6 itu dalam bahasa Inggris, kemudian masuk ke SMP yang nasional, tentunya sulit ya Pak ya. Apakah di sini pernah menerima siswa seperti itu? Mau nggak mau tentunya nanti kalau belum pasti suatu saat pasti akan menerima ya Pak ya.
Kira-kira langkahnya seperti apa Pak menghadapi hal seperti itu? Terima kasih. SPK itu ya, di kami untuk blending ini kebetulan SPK itu masuk di Korwil 6. Di Korwil 6 ini kita ada 3 SPK SMP seperti itu. Nah, kalau apakah di SPK ketika pernah menerima dari anak lulusan PSB yang SPK, jujur memang belum pernah. Tapi yang sering kali adalah dari sekolah boarding, tapi bukan SPK, tapi boarding yang menengah ke atas. Kenapa? Karena dari sisi zonasi, domisili, mereka nggak bisa ke negeri. Sementara mau ke lanjutan yang boarding mungkin sudah anaknya karena dari sejak kecil sudah di sana 6 tahun mungkin sudah agak gimana gitu ya. Kita sering kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang dari SPK kita belum pernah. Nah, ketika nanti kita menerima yang seperti itu, biasanya di awal itu ada itu tadi asesmen tadi itu. Ketika nanti kita memang kok dirasa belum mampu, ya kita mengatakan sejujurnya belum mampu untuk membersamai siswa atau siswi tersebut. Nah, kemudian biasanya kita rekomendasikan itu ke SPK yang ada di Korwil kita tadi. Jadi ada Korwil 6 ini ada 3. Jika berkenan ke sana, kalau misalkan tidak, biasanya ya tadi kita dalam artian meminta untuk orang tua ini bisa mengikuti apa yang disebutkan karena untuk kebanyakan sekolah itu kalau itu terpaksa sekali ya mungkin nanti ada di kelas-kelas penjelasannya yang istilahnya berbeda gitu, tapi tetap diregular seperti itu. Ada wali kelas khusus yang mungkin kan ada kriteria tertentu yang bisa bersamai anak-anak yang seperti apa itu. Kemudian tadi yang pertama saya lupa. Yang pertama tadi apa? Oh, komplain ya, terkait dengan komplain itu pasti ada, bahkan sering. Dan rata-rata yang komplain itu adalah mereka-mereka yang ketika kami undang di awal tidak hadir. Jadi tidak mengerti dengan istilahnya SOP yang kita berikan. Karena kan di awal kita berikan pernyataan, kita berikan istilahnya kesepakatan seperti itu, nanti seperti ini, seperti ini. Bukan oleh-olehnya utama oleh GP itu enggak. Ini sebenarnya tujuan utama kami di sini. Bagaimana meningkatkan kompetensi kita selaku kepala sekolah di sekolah swasta. Karena kan kita jual jasa kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa tertarik kepada sekolah kita. Dan bukan tidak ada adanya begini. Jadi kita adalah pengetahuan baru terkait tadi Pak Diki terkait dengan Google dan lain sebagainya. Saya merasa kalah Pak. Saya ketua PIK Provinsi Bali dan jurusan kami juga informatika. Juga Google Trainer juga ada. Itu Pak Komang Sudiana itu juga Google Trainer. Nah, memang saya belum menyampaikan dan karena ini kan baru saya dilantik Pak kemarin menjadi ketua. Nanti kita harapkan memang sosialisasi pengenalan sekolah itu caranya paling mudah adalah lewat website. Nah, benar seperti Pak. Sudah Pak. Seperti kalau sekarang saya dikasih servis komputer buat jaringan, saya bisa Pak. Kalau bahasa pantun, makanya kalau bahasa pantun saya bilang guru bahasa Indonesia saya. Mohon maaf sekali. Nah, jadi ini ada titipan pantun dari Pak Kabit. Mengajak kekasih. Oh sorry. Bacanya sejuta Pak. Belum. Aura kasih membersihkan gigi ke dokter praktek. Habis itu membeli ikan gurami di kota Bandung. Terima kasih. Codingnya belum mulai. Atas berbagi praktek baiknya. Semoga silaturahmi tetap terhubung. Ini bukan pikir Pak. Ini ingin Bapak bersama teman-teman
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.